Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Baiklah, pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang pengantar statistik. Di dalam kehidupan modern ini ya teman-teman, statistik itu tidak diragukan lagi peranannya, baik dalam kehidupan sehari-hari, dalam ilmu pengetahuan, dan penelitian ilmiah, ataupun dalam kegiatan bisnis. Di samping itu, statistik juga mendasari cabang-cabang ilmu yang baru ya untuk sekarang, misalkan seperti ekonometri, sosiometri, dan psikometri. Yuk kita mulai saja. Apa itu isi dari pengantar statistik? Nah, kita mulai dari sejarahnya dulu ya teman-teman. Statistik. Kata statistik itu berasal dari bahasa Latin yaitu status, yang berarti negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistik hanya berkaitan dengan sekumpulan angka mengenai penduduk suatu daerah dan pendapatan masyarakatnya. Dalam pengertian ini, statistik hanya diartikan sangat terbatas ya, yaitu sekumpulan data atau angka mengenai kondisi penduduk di daerah tertentu. Nah, itu asal mulanya statistik. Pengertian statistik. Statistik sendiri menyatakan sekumpulan data, bilangan maupun bukan bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Misalnya, statistik penduduk, statistik kelahiran, statistik pertanian, dan lain sebagainya. Sementara pengertian dari statistika. Statistika adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara pengumpulan data, pengolahan, dan penganalisisannya, penarikan kesimpulan, serta pembuatan keputusannya. Lalu apa sih perlunya mempelajari statistik? Nah, di sini statistik itu dapat menjelaskan hubungan antara variabel-variabel. Variabel atau disebut juga dengan peubah merupakan sesuatu yang nilainya tidak tetap, seperti harga, produksi, tinggi, umur. Dengan statistik, variabel-variabel tersebut dapat dijelaskan. Misalnya, hubungan antara permintaan produk dengan jumlah pendapatan. Apakah kalau pendapatan suatu masyarakat tertentu itu meningkat, apakah juga berpengaruh kepada permintaan produknya? Kemudian membuat rencana atau ramalan. Rencana dan ramalan ini harus beriringan atau harus sejalan agar mendapatkan hasil yang bagus dan berkualitas. Seperti dalam perencanaan sebuah pembangunan perumahan di sebuah kota yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti jumlah penduduk, tingkat pendapatan, dan lain-lain. Dapat mengatasi berbagai perubahan. Perubahan-perubahan adalah sesuatu yang tidak dapat dihindarkan. Dengan statistik, perubahan mungkin dapat diantisipasi sedini mungkin. Dapat membuat keputusan lebih baik. Dengan statistik, keputusan yang rasional dan baik dapat dihasilkan. Apa ya fungsi dari statistik?
Yuk kita bahas. Statistik sebagai bank data. Di sini bank data menyediakan data untuk diolah dan diinterpretasikan agar dapat dipakai untuk menerangkan keadaan yang perlu diketahui atau diungkap. Sebagai alat kendali mutu, sebagai alat yang membantu standarisasi dan sekaligus sebagai alat pengawasan. Juga merupakan suatu metode untuk menganalisis data. Sebagai pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Juga sebagai dasar untuk menetapkan kebijakan dan langkah lebih lanjut untuk mempertahankan, mengembangkan, dan memperoleh keuntungan. Baik teman-teman, cukup sekian ya untuk penjelasan video kali ini. Kita lanjut dan bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.